warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsi dari kelas 01 SMJP 006. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu noun. Noun adalah salah satu jenis dari part of speech. Biasanya dalam satu kalimat terdapat noun atau kata benda. Namun, apakah kamu tahu sebenarnya apa sih itu noun? Memahami noun itu sangat penting, karena materi ini adalah materi dasar ketika kita belajar berbahasa Inggris. Noun dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nomina. Noun atau nomina ini adalah kelas kata yang ditujukan untuk menyatakan suatu hal seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Noun memiliki beberapa fungsi, di antaranya berfungsi sebagai direct dan indirect object, subject of verb, dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah direct dan indirect object. Direct object biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom setelah action verb dalam suatu kalimat transitif. Sedangkan indirect object bertujuan untuk menjawab pertanyaan to whom atau forward. Noun sebagai objek dapat menjadi direct object dan indirect object. Ketika noun menjadi objek, biasanya akan didampingi oleh pronoun atau kata ganti, determiner, an, dan the, dan sebagainya. Berikut contoh noun sebagai direct. Noun sebagai subjek bisa didampingi dengan determiner, an, dan the, namun bisa juga tidak, tergantung subjek yang digunakan. Daripada bingung, berikut adalah contoh dari subject of verb. Pertama, Rudy is sleeping. Kedua, a bike has stolen yesterday. Ketiga, his cafe. Yang ketiga, subjek dan objek komplement. Subjek komplement adalah komplement yang merujuk pada subjek dalam suatu kalimat. Biasanya komplement berbentuk noun atau kata benda yang diletakkan setelah linking verb. Contoh subjek komplement adalah Brian became a writer after his wife passed. Kedua, her father was a famous football player. Ketiga, I am the chairman of this company. Objek komplement. Objek komplement hampir mirip dengan subjek komplement. Kalau subjek komplement menerangkan subjek, sedangkan objek komplement berfungsi menerangkan direct objek. Biasanya direct objek berbentuk noun atau kata benda. Contoh objek komplement adalah Rudy bought Lizzie a flower. Kedua, Barbara cooks a chicken. Kemudian, object of preposition. Salah satu fungsi utama dari noun atau kata benda yaitu menyatakan tempat. Nah, biasanya kita membutuhkan preposisi untuk menerangkan tempat. Preposisi adalah kata depan seperti in, on, at. Daripada bingung, berikut ini adalah contoh dari object of preposition. Pertama, my cat loves to play in a large box. Kedua, the toilet is on the first. Jenis-jenis dari noun. Common dan proper noun. Common noun adalah kata benda secara umum sehingga penulisannya tidak dengan huruf kapital. Sedangkan proper noun adalah kata benda secara spesifik sehingga memerlukan kapital dalam penulisannya. Berikut adalah contoh dari common noun dan proper noun. Common noun seperti contohnya mall. Dalam proper noun, mall lebih spesifik menjadi Grand Indonesia atau mall-mall lainnya. Yang kedua, city. Dalam proper noun, city itu adalah kota. Kota bisa menjadi Jakarta. Countable noun dan uncountable noun. Pertama, countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Kata benda dalam jenis ini dapat diukur atau dijumlahkan. Countable noun memiliki bentuk singular dan plural.
Perbedaannya, kalau singular diawali dengan artikel e, en, dan de, sedangkan plural diakhiri dengan s atau es. Uncountable noun adalah lawan dari countable noun. Kata benda jenis ini tidak dapat dihitung dan hanya memiliki satu bentuk, yaitu singular. Contoh dari countable dan uncountable noun. Countable noun contohnya burger, smartphone, egg. Terus uncountable noun contohnya sugar, water, milk. Kemudian concrete dan abstract noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat dilihat, disentuh, dikecap, atau dengan kata lain dapat dikenal oleh panca indera. Sedangkan abstract noun adalah kebalikannya, jadi tidak ada dikenal oleh panca indera. Berikut contoh concrete dan abstract noun. Concrete noun contohnya the police found my bike yesterday. Abstract noun contohnya some people can find happiness.